Halo Sobat Dokadil, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita sedang berkunjung ke kandangnya Najam, Ahlun Najam. Oh iya, salah satu katanya. Ini, ini, ini apa ya? Declare ya, kalau kandangnya banyak ya. Hati-hati orang pajak datang Jam. Jadi tadi kita baru sampai dan langsung dihadapkan dengan pembahasan yang baru kita bahas di dua video sebelumnya, yaitu kenapa ternak tidak bisa berdiri. Itu menurut saya sebagai dokter hewan dan juga menurut AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini dombanya ini dia dombanya yang bulu coklat ini. Nah, ini nggak tahu ya, tiba-tiba saya datang, tadi masih lemas. Tiba-tiba saya datang, dibuat berdiri, dikasih makan, tapi agak lemas sih makannya itu. Beda lah sama yang lainnya. Yang ini kan agak lincah dia, agak ada semangatnya. Kalau ini agak lemas. Nah, ini usianya sekitar 4 bulan. Katanya keseruduk Jam ya. Katanya keseruduk dan mungkin bisa terjadi sesuatu yang lain. Nah, sebagai peternak, apa yang bisa kita lakukan untuk mengobati ini, menangani ini? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, saksikan terus di channel YouTube Dokadil Institute, channel yang membuat kita semua lebih paham beternak. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat kita semua lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, Sobat Dokadil, mohon maaf, mohon izin, kemarin kita take video, kita setting satu input audionya. Cuma memang sih untuk pertama kalinya kita coba pakai settingan itu. Cuman ada kesalahan teknis, saya pun kurang tahu, sehingga suara dari video itu tidak terdengar, tidak masuk. Nah, ini saya buatkan video lagi, cuman dengan latar belakang video yang saya ngambil tersebut. Nah, itu video itu terkait penanganan ternak yang tidak mau atau tidak bisa berdiri. Nah, kebetulan pas saya berkunjung ke kandang kita di tempatnya Ahlun Najam, ada seekor domba yang tidak bisa berdiri. Nah, kondisinya memang dia tidak bisa berdiri, umurnya 4 bulan, tidak mau makan, tidak nafsu makan, mau cuma tidak nafsu makan, tubuhnya gemetaran. Nah, dalam kasus seperti ini, apa yang peternak bisa lakukan sebenarnya? Nah, yang pertama yang bisa dilakukan oleh peternak dalam kasus seperti ini adalah pemeriksaan fisik. Jadi sebagai peternak, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik secara mandiri, pemeriksaan fisik yang sederhana, tidak sedetail dokter hewan. Jadi hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada terjadi luka luar atau kelainan-kelainan yang lain yang terjadi di luar tubuh. Nah, ini biasanya dilakukan pemeriksaan dari ujung telinga, ujung kepala, sampai ujung jari. Nah, kebetulan pada ternak domba yang diperiksa ini, raut wajahnya agak lesu, lemas. Kemudian saya lihat mukosa dan permukaan bibirnya itu atau gusinya juga pucat.
itu tandanya dia kekurangan darah, dan bisa jadi karena dia tidak mau makan juga sehingga ada gangguan di dalam tubuhnya. Saya periksa BCS-nya, body condition score. Domba ini BCS-nya di bawah normal. Saya menilai ini angkanya di angka 2 dari 5. Nah, kemudian saya coba untuk paksa untuk berdiri. Saya periksa caranya berdiri, memang dia agak lemas. Kemudian saya coba jalankan, dan kondisinya dia masih berdiri, jalan juga masih bisa berjalan, namun kondisinya lemah dan lesu. Setelah saya periksa, dugaan saya domba ini tidak mau berdiri bukan karena ada gangguan pada kaki-kakinya, tapi karena ada terjadi sesuatu gangguan di dalam sistem, di dalam tubuhnya, di dalam metabolisme tubuhnya. Nah, langkah selanjutnya, ini kebetulan memang saya seorang dokter hewan, dan apa yang peternak lakukan yang langkah selanjutnya adalah dengan konsultasi dengan dokter hewan. Kebetulan saya dokter hewan saat itu, kemudian saya pastikan tidak terjadi apa-apa pada keempat kakinya. Kemudian saya mencari tahu setiap kronologis kejadiannya. Jadi sebagai peternak, ceritakan semua kronologis kejadiannya ke dokter hewan. Kemudian dokter hewan akan melakukan pemeriksaan fisik yang lebih mendalam lagi, yang lebih intensif lagi. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan fisik pada domba ini, akan dihasilkan suatu diagnosa, atau diagnosa ini adalah suatu keputusan penyakit yang menyebabkan ternak domba tersebut tidak mau berdiri. Nah, berdasarkan diagnosa tersebut, saya dokter hewan juga akan memberikan obat-obatan yang disarankan untuk diberikan pada hewan ternak domba tersebut. Kemudian setelah diberikan pengobatan, selanjutnya ternak dimasukkan ke kandang isolasi. Nah, di kandang isolasi ini, konsep kandang isolasi sebenarnya bukan kandang siksa ya, atau kandang paksa ya, bukan. Jadi konsep kandang isolasi itu sebenarnya suatu kandang yang sangat nyaman, yang sangat care sangat nyaman lah istilahnya. Jadi ibaratkan di rumah sakit umum, kandang isolasi ini adalah ruang VVIP-nya. Jadi kita masukkan kandang ternak ke kandang isolasi agar kita bisa memberikan perawatan yang lebih intensif ke ternak domba tersebut. Nah, kandang isolasi harus dibuat senyaman mungkin, lantainya tidak licin, kemudian dindingnya tidak ada benda tajam, tidak ada peralatan-peralatan di dalam kandangnya. Kalau bisa ditaruh jerami atau sekam sehingga lantainya agak nyaman. Kemudian hindari faktor-faktor yang membuat ternak menjadi stres. Selama perawatan, selama di dalam kandang ini, berikanlah pakan yang bernutrisi, seimbang, cukup nutrisinya sesuai kebutuhan nutrisinya. Kemudian berikan air minum juga yang ad libitum. Jadi pemberian air minum dan pakan yang suportif untuk mendukung penyembuhan domba tersebut ini, sebagai peternak kondisi seperti ini dapat kita tangani sebenarnya dengan cara-cara yang cukup sederhana. Nah, misalnya pemberian air gula. Air gula ini sebenarnya merupakan sumber energi. Gula ini akan mengisi atau mencas kembali tenaga ternak yang terganggu, terkuras karena dia tidak nafsu makan sehingga makanan pakan nutrisinya tidak ada yang terserap. Nah, kemudian saya sarankan juga berikan pakan yang kandungan proteinnya tinggi. Beberapa contoh pakan yang kandungan proteinnya tinggi antara lain ampas tahu, kemudian tanaman indigofera, daun indigofera, kemudian daun singkong, bungkil kedelai, biji-bijian biasanya mengandung protein yang cukup tinggi, dan bahan pakan lainnya.
Kebetulan memang dombanya ini berumur sekitar 4 bulan, jadi pemberian air gula dan pakan protein tinggi ini dimaksudkan untuk mengembalikan performanya, mengembalikan produktivitas ternak ini, sehingga ternak ini bisa kembali performanya dan kembali mencapai bobot badan idealnya. Nah, gimana Sobat Dokadil? Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silahkan sebarkan video ini ke kawan-kawan yang lain sehingga manfaat dari video ini bisa lebih luas lagi. Nah, terima kasih buat Sobat Dokadil yang sudah subscribe channel Dokadil Institute. Bagi yang belum subscribe, mohon kiranya agar channel ini di-subscribe, karena channel ini kita dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan channel Dokadil Institute, kita menjadi lebih paham beternak. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu. Mohon maaf jika ada ucapan ataupun sikap yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.